Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Alia Mulyati Syarifah Wahida dengan NIM 23110307. Nah, di sini saya akan menganalisis kasus terkait etika profesi dalam dunia informatika berdasarkan studi kasus yang telah diberikan. Nanti saya akan letakkan di sini ya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat kasus tersebut ya. Nah, dari kasus ini yang dibahas adalah tindakan seseorang, yaitu bernama Abdul yang mengunggah foto pribadi pacarnya ke media sosial menggunakan akun pribadi milik pacarnya tersebut. Akses dilakukan secara sah karena menggunakan username dan password yang benar, sehingga secara teknis tidak termasuk tindakan hacking. Namun, demikian tindakan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik akun, sehingga menimbulkan persoalan dan perspektif etika profesi. Nah, selanjutnya di sini kita bahas analisis etika profesinya ya, teman-teman. Dalam kajian etika profesi, suatu tindakan tidak hanya dinilai dari aspek legalitas atau teknis secara semata, tetapi juga dari aspek moral dan tanggung jawab pengguna akses tersebut. Meskipun Abdul tidak melanggar hukum secara teknis, tindakannya tetap dikategorikan sebagai tindakan etis karena melanggar prinsip-prinsip etika profesi, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip etika profesi yang dilanggar oleh Abdul. Ada beberapa prinsip etika profesi yang dilanggar dalam kasus Abdul tersebut ini. Nah, yang pertama ada prinsip privacy, yang dimana prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak akses data dan informasi pribadi. Nah, dalam kasus ini, Abdul melanggar privasi karena menyebarkan foto pribadi pacarnya tanpa seizin dia. Nah, yang kedua ada prinsip kerahasiaan, yang dimana prinsip ini mengharuskan seseorang menjaga informasi yang bersifat pribadi atau sensitif. Nah, sedangkan Abdul ini tidak menjaga kerahasiaan data yang seharusnya oleh dia dilindungi gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini Abdul melanggar juga prinsip tanggung jawab, yang dimana seharusnya setiap pengguna teknologi harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, terutama ketika kita memiliki hak akses terhadap data orang lain ya. Nah, sedangkan Abdul ini malah menyalahgunakan akses yang dia miliki gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada prinsip integritas, yang dimana seharusnya prinsip ini berkaitan dengan kejujuran dan moralitas dalam bertindak. Nah, tindakan Abdul ini menunjukkan kurangnya integritas karena menggunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadinya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengapa prinsip etika harus dijaga. Prinsip etika profesi sangat penting dijaga karena untuk melindungi hak individu, terutama terkait privasi dan data pribadi. Nah, yang kedua di sini untuk mencegah penyalahgunaan teknologi yang semakin berkembang pesat. Nah, yang ketiga untuk menjaga kepercayaan baik dalam hubungan personal maupun profesional. Nah, di sini yang terakhir juga untuk menghindari dampak negatif yang lebih luas seperti kerugian psikologis atau sosial. Dalam kata lain, etika menjadi landasan agar teknologi yang digunakan secara harus bertanggung jawab. Oke, selanjutnya di sini ada contoh pelanggaran kasus lain, yang dimana seorang mahasiswa meminjam ponsel temannya dengan alasan untuk menelepon. Namun tanpa sepengetahuan pemilik, ia malah membuka galeri dan membaca percakapan pribadi. Nah, secara analisis, tindakan tersebut melanggar otonomi karena individu tidak memberikan persetujuan atas akses terhadap informasi pribadinya. Meskipun tidak ada peretasan, tindakan ini tetap tidak etis karena mengabaikan hak kendali pemilik data. Selanjutnya ada contoh kasus lain seperti seorang IT tidak sengaja menghapus data penting perusahaan, namun tidak melaporkan kesalahannya tersebut dan justru menyalahkan sistem. Nah, bisa kita analisis tindakan ini juga menunjukkan kurangnya tanggung jawab
profesional. Dalam etika profesi, setiap kesalahan seharusnya diakui dan diperbaiki, bukan disembunyikan karena dapat memperbesar dampak kerugian. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa tindakan Abdul ini, meskipun tidak melanggar secara teknis, tetapi dia melanggar etika profesi karena tidak menghormati privasi, juga kerahasiaan dan tanggung jawab dan integritas. Nah, oleh karena itu, dalam dunia teknologi informasi, setiap individu tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan teknis, tetapi juga dituntut untuk harus memiliki kesadaran etika yang tinggi dan menggunakan teknologi tetapi juga harus memiliki kesadaran etika yang tinggi dalam menggunakan teknologi. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.